Duh, gak level deh jilat atasan. Saya teman menteri, bisa kritik kapan aja. Gaji saya puluhan juta, by netizen. Niat keluar rumah beli bubur kacang ijo. Pulang jadi beli mobil. Baru kali ini beli mobil gak pakai niat. Gara-gara lihat mobil kayak zebra cross. Terinspirasi pas mau nyebrang jalan. Aduh, stop. Sobat ASN, yuk stop pelanggaran kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan Kementerian Kesehatan. Karena pelanggar kode etik dan kode perilaku ASN di Kementerian Kesehatan bisa kena sanksi loh. Setiap pengaduan pelanggaran kode etik dan kode perilaku disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat identitas pelapor dan terlapor, waktu dan tempat kejadian, jenis pelanggaran, dan bukti-bukti atau saksi pelanggaran. Setiap laporan yang telah diterima akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Setelah pengaduan diterima pimpinan satuan kerja atau unit kerja, sebelum dilakukan penelitian, akan dibuat laporan ke Itjen dengan tembusan Biro OSDM dalam waktu 7 hari kerja sejak menerima pengaduan. Selanjutnya, pimpinan satuan kerja atau unit kerja akan melakukan penelitian terhadap dokumen pengaduan dalam hal kesesuaian identitas terlapor dengan satuan unit kerja atau unit kerja yang dituju dan ada atau tidaknya bukti pelanggaran. Jika laporan terbukti benar dalam 15 hari kerja, dibentuk majelis yang bertugas melakukan pemanggilan sampai pemeriksaan. Kalau laporan tidak terbukti benar, bagaimana, Min? Jika laporan tidak terbukti benar, maka penelitian akan dihentikan dan akan diterbitkan surat pernyataan tidak bersalah. Laporan hasil penelitian wajib disampaikan secara hierarki kepada Inspektur Jenderal selaku Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat dengan tembusan Kepala Biro Organisasi dan SDM dalam waktu 14 hari kerja sejak pelaksanaan penelitian. Oh ya, pimpinan satuan kerja atau unit kerja yang tidak menyampaikan laporan hasil penelitian dugaan pelanggaran kepada Ketua Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku tingkat pusat dan ditembuskan kepada Kepala Biro Organisasi dan SDM dianggap tidak melakukan upaya pembinaan dan akan dikenakan sanksi yang sama dengan pelanggar. Saat proses pemeriksaan, jika terlapor hadir, maka dilakukan pemeriksaan dalam sidang tertutup, daring maupun luring, dihadiri oleh seluruh anggota majelis atau seluruh unsur majelis terpenuhi dengan ketentuan jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 hari kerja. Keputusan majelis diambil berdasarkan mufakat atau voting, dituangkan dalam laporan hasil sidang majelis, dan jika terlapor terbukti bersalah, maka akan diberikan rekomendasi sanksi moral atau rekomendasi hukuman disiplin. Jika hasil sidang memberikan putusan terlapor tidak bersalah, maka akan diberikan rekomendasi pernyataan tidak bersalah dalam waktu 7 hari kerja sejak pimpinan menerima laporan hasil sidang majelis sebagai upaya pemulihan nama baik terlapor dan disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi ASN. Jika terlapor tidak memenuhi panggilan pertama, maka akan diterbitkan surat panggilan kedua maksimal 7 hari kerja setelah tanggal panggilan pertama. Jika terlapor tidak juga memenuhi panggilan kedua, maka majelis akan merekomendasikan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan dan persidangan, terlapor juga akan diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi. Dan jika diperlukan, majelis bisa menghadirkan saksi sesuai kapabilitasnya dan harus menjaga kerahasiaan proses pemeriksaan. Jenis pelanggaran seperti apa yang dikategorikan sebagai tingkat ringan, sedang, atau berat, Min? Pelanggaran dikatakan ringan jika tidak mengandung unsur kesengajaan atau berencana, unsur pengulangan, dan berdampak pada kinerja, citra, dan atau merugikan satuan kerja atau unit kerja. Jika pelanggaran mengandung unsur kesengajaan atau berencana dan tanpa paksaan, mengandung unsur pengulangan dan berdampak terhadap kinerja, citra, dan atau merugikan instansi, maka akan masuk kategori pelanggaran tingkat sedang. Jika pelanggaran mengandung unsur kesengajaan atau berencana dan tanpa paksaan, mengandung unsur pengulangan, dan atau dugaan pelanggaran yang mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan, tindakan asusila, serta berdampak terhadap kinerja, citra, dan atau merugikan satuan kerja, instansi, negara, masuk dalam kategori pelanggaran tingkat berat. Pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup. Sedangkan pelanggaran tingkat sedang sampai berat akan dikenakan sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka. ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan atau penyesalan secara tertulis. Jika ASN yang terbukti melanggar tidak melaksanakan keputusan sanksi moral, maka akan dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin tingkat ringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Min, yang berwenang menjatuhkan sanksi siapa ya? Menteri Kesehatan, bagi pejabat pimpinan utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan pimpinan satuan kerja atau unit kerja. Pimpinan satuan kerja atau unit kerja, bagi pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana di lingkungannya. Nah, supaya penegakannya maksimal, dokumentasi proses pengawasan dan penerapan kode etik dan kode perilaku disusun dalam bentuk laporan capaian dan laporan pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dibuat setiap 6 bulan. Laporan tersebut disampaikan kepada unit eselon 1 masing-masing sebagai bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi.
Nah, Sobat ASN, mari kita bersama-sama menjaga citra baik dan kinerja Kementerian Kesehatan yuk. Karena perilaku kita adalah cerminan instansi dan negara. Yuk bijak bersikap dengan selalu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif.